HP zaman dulu bisa dikatakan ukurannya rata-rata lebih kecil daripada zaman sekarang. Tapi ternyata HP zaman dulu masih ada lagi yang versi kecilnya. Kayaknya masih kurang kecil aja tuh. Ini mungkin karena produsen HP merasa bahwa tidak semua orang menyukai HP yang ukurannya besar. Dan memang terbukti sih, sampai zaman sekarang pasar penyuka HP mini atau kecil itu masih ada. Kita masuk ke tahun 2013, di mana flagship Samsung yang keluar pada saat itu ialah Galaxy S4 yang berukuran 5 inch. Dan tetap saja Samsung merilis versi mininya, yaitu Galaxy S4 Mini yang akan kita review ini. HP ini bisa dibilang terlupakan atau underrated mungkin, karena memang sejak zaman Galaxy S6, Samsung tidak lagi merilis HP flagship seri mininya. Nah, kita lihat saja bagaimana performanya di tahun 2024 sekarang. Penjualan Samsung Galaxy S4 Mini ini ternyata tidak begitu baik alias buruk dibanding kakaknya Galaxy S4 reguler yang mengalami penjualan fantastis lebih dari 80 juta unit di seluruh dunia. Mungkin itu karena adanya fitur yang dipangkas, selain tentunya ukuran HP tersebut yang dipangkas. Aku juga berhasil mendapatkan HP ini di marketplace dengan kondisi yang bisa dibilang cukup lumayan. Ini kita lihat HP-nya guys. Sekilas nggak jauh beda dengan kakaknya Galaxy S4 biasa. Terlihat memang lebih ramping dan lebih pendek si S4 Mini ini. Oke, ini kita lihat perbandingannya antara Galaxy S4 Mini, S4 reguler, dan Galaxy S6. Bahan bodi belakangnya juga terbuat dari plastik, rangka juga dari plastik, tidak ada yang istimewa. Dan bodi belakangnya ini bisa dibuka guys. Khas HP zaman dulu, jadi kita bisa gampang gonta-ganti baterai yang kapasitasnya juga lumayan kecil di 1900 mAh. Pada saat itu mungkin terasa cukup-cukup aja ya. Iya, mari kita coba hidupkan saja HP-nya dan nyala guys. Teman-teman pasti bisa tebak ini pakai software apa. Kita lihat nanti. Inilah penampakan awal Galaxy S4 Mini. Tampilannya tetap terasa wah karena layar juga Super AMOLED. User interface-nya kita coba geser kanan kiri masih lumayan lancar. Scroll ke atas kita masuk ke menu semua aplikasi. Terdapat semua aplikasi-aplikasi yang lumayan modern dan kekinian di zaman sekarang. Ada dan bisa diinstal semua ya guys. Settingan mode gelapnya juga ada. Lalu toggle dari atas kita masuk ke control center. Terlihat cukup minimalis dan modern. Tombol-tombol standar, recent apps, home, dan back juga tersedia di bagian bawah. Walaupun agak loading sedikit ya. Jadi untuk softwarenya ini sudah menggunakan Android 11 alias udah di custom ROM guys. Karena aslinya itu Galaxy S4 Mini pakai Android 4 Jelly Bean yang bisa di-upgrade hanya sampai di Android KitKat. Lompatan yang cukup jauh ya ini, custom ROM lineage version di Android 11. Kita lihat aja nanti bagaimana performa aslinya di lapangan. Dan manfaatnya, kita jadi bisa menggunakan YouTube. Tidak ada masalah, lancar-lancar aja dipakai nonton YouTube. Apalagi layarnya ini udah make Super AMOLED. Dengan ukuran 4,3 inch, aspek rasio 16:9. Tapi resolusi layarnya masih sedikit di bawah 1080p, yaitu di 960p. Dengan kerapatan PPI di 256, dan layar depannya terbuat dari bahan Gorilla Glass 2. Untuk kualitas layarnya sih menurut aku bagus-bagus aja. Hitam terlihat lebih pekat, saturasinya pun udah lumayan tinggi. Warna bermunculan di mana-mana. Dipakai nonton juga masih betah-betah aja, tapi ya itu, ukuran layarnya cuma 4,3 inch. Plus minus lah guys untuk kualitas layar Galaxy S4 Mini ini. Untuk performa hariannya, untung ya jadi bisa WhatsAppan juga. Gak ada masalah komunikasi dan chatting menggunakan WhatsApp. Yang pasti keyboardnya jadi lebih kecil. Buat kamu-kamu yang ukuran jarinya tidak terlalu besar, cocok pakai S4 Mini ini. Kalau aku masih lumayan lancar lah ngetik di aplikasi WhatsApp. Lanjut kita ke sosial media, Instagram. Bisa dipakai juga walaupun ini yang versi light. Tapi dengan RAM yang hanya 1,5 GB, agak berat memang untuk aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Jadi masih ada loading-loading ketika kita scroll ke bawah untuk membuat gambar. Tapi tetap bisa digunakan kok, tidak nyebelin.
Untuk TikTok juga sama, kali ini kita bisa login dengan lancar, tidak ada bug seperti di Note 3 kemarin. Jadi kita bisa up to date dan gak ketinggalan info-info terkini. Dan untuk kualitas suaranya juga bagus loh guys, kualitas flagship, apalagi kalau kita pakai menggunakan headphone. Oke, lanjut kita ke gaming. Nah, ini yang agak keteteran. Dengan prosesor Snapdragon 400 28 nanometer, CPU dual core 1,7 GHz dan GPU Adreno 305. Tapi ya namanya HP lama dan RAM-nya itu cuma 1,5 GB, sangat sulit untuk memainkan game dengan lancar. Untuk game ringan kayak Fruit Ninja aja butuh kesabaran ekstra, apalagi Honor of King. Tidak playable sama sekali. Ya, lanjut kita ke sektor kamera. Dengan kamera utama 8 megapiksel f2.6, ada fitur autofocus, LED flash, HDR dan juga panorama. Hasil fotonya menurut aku agak sedikit di bawah kualitas Galaxy S5 dan S4 reguler. Butuh pencahayaan yang bagus tapi juga tidak over. Dynamic range-nya juga masih kurang. Tapi jangan salah ya, hasil-hasil foto yang bagus pun juga nggak sedikit bisa dihasilkan oleh kamera HP ini. Malah yang bikin aku kaget yaitu hasil kamera selfie yang cuma 1,9 megapiksel. Tapi bisa hasilkan foto yang cerah dan cukup jelas di kondisi dengan cahaya yang cukup tentunya. Hasil videonya memang Samsung jarang gagal ya. Selalu berusaha untuk menghasilkan kualitas video yang bagus. Seperti terlihat dari hasil perekaman kamera belakang di kualitas Full HD 1080p ini. Untuk stabilisasi memang belum tersedia OIS, jadi agak getar-getar kalau dipakai jalan. Tapi secara keseluruhan masih cukup baik untuk hasil perekaman video Galaxy S4 mini ini. Oke, kita sampai di kesimpulan guys. Jadi, performa HP Samsung Galaxy S4 mini ini menurut aku kurang mumpuni untuk dipakai di tahun 2024. Karena RAM-nya itu cuma 1,5 GB. Prosesornya juga udah lama banget. Memang kualitasnya berada di bawah Galaxy S4 biasa, apalagi Galaxy S5. Jadi aku sarankan HP ini cuma dipakai buat WhatsAppan, sosial media sesekali, dan juga bisa dengerin musik. Untuk dipakai ngegame atau aplikasi-aplikasi yang berat, tidak dianjurkan sama sekali. Dengan harga di bawah 500.000, tapi juga cukup sulit untuk mendapatkan dengan kondisi yang baik. Begitu kira-kira bro and sis. Jangan lupa tulis di kolom komen ya, bagi yang udah pernah pakai S4 mini ini.